얼마나 비싼 건데 그게 최첨단 지금 미세한 게. 네. 죄송합니다. 제가 이거를 처음 보는 거라 가지고. 왜 이러는 거야? Halo guys, kalian pasti udah sering nih nonton film yang temanya kelihatan cupu atau pura-pura cupu tapi sebenarnya jago gelut. Nah, untuk film yang satu ini ceritanya persis, cuman alurnya agak beda. Bedanya apa? Ya, bedanya dibalut dengan cerita yang cukup sedih. Udah tobat jadi gangster tapi terpaksa kembali membrutal karena keluarganya yang diusik. Gimana kisah lengkapnya? Yuk, mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Diawali dengan seorang pria yang sekilas terlihat culun. Dengan kemeja lengan panjangnya sedang menulis buku harian di dalam bis. Pria culun ini bernama Taisik. Pada hari itu ia baru saja keluar dari penjara setelah 10 tahun lamanya mendekam. Belum diketahui alasan kenapa ia bisa sampai masuk ke dalam penjara. Namun yang pasti setelah ia bebas dari penjara, Taisik pun berjanji tidak akan minum minuman keras lagi, berkelahi dan juga menangis. Setelah bebas, Taisik lantas pergi ke sebuah restoran kecil di tengah kota untuk menemui ibu angkatnya. Namun sesampainya di sana, anak dari ibu angkatnya yang kita panggil saja dengan nama Hyuju nampaknya tidak terlalu suka dengan Taisik. Hyuju pun dengan nada tinggi memintanya untuk segera pergi ke tempat pemandian umum dan tidur di sana. Karena memang pada malam itu ibunya sedang tidak ada di rumah. 없는데요. Sesampainya di tempat pemandian umum, Taisik yang hendak membuka loker di sana pun dibuat terheran-heran dengan teknologi loker yang ada di sauna. Ya maklum, soalnya selama 10 tahun ini Taisik berada di dalam penjara dan zaman sudah semakin maju. Mendengar kalau Taisik malah memain-mainkan kunci loker, penjaga sauna itu pun mencoba memperingatinya dengan wajah yang disangar-sangarin. Namun saat melihat Taisik membuka bajunya, alangkah terkejutnya orang-orang yang ada di sauna karena tubuh Taisik yang dipenuhi dengan ukiran tato layaknya seorang bos gangster atau yakuza. 그게 돈 많아요? 아니 물어줄 거냐고. 죄송합니다. Dan kita beralih di tempat lain dengan seorang preman yang bernama Changmu yang saat itu sedang memarahi anak buahnya. Belum siap melampiaskan emosinya, tiba-tiba saja Taisik datang menemui Changmu untuk menyapanya karena mereka dahulu berteman. Namun yang anehnya, saat melihat Taisik, Changmu langsung keringet dingin. Padahal sekilas Taisik hanya terlihat seperti pria culun yang tidak bisa apa-apa. 내가 그래도 나왔는데 내가 네 얼굴도 안 보면은 갈게. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Ketika Taisik mencoba untuk menemui temannya yang lainnya yang bernama Yangki, ekspresinya juga sama. Yangki terlihat khawatir dan sangat ketakutan setelah mengetahui kalau Taisik ternyata sudah bebas dari penjara. Siapa sebenarnya Taisik? Karena hari sudah mulai malam, Taisik pun kembali ke tempat ibu angkatnya karena memang tidak ada tempat lain yang bisa ia tuju. Melihat Taisik yang sudah bebas dari penjara, ibu angkatnya pun amat senang melihatnya. Namun ada satu hal yang janggal. Entah kenapa Taisik sendiri terlihat sangat takut untuk menatap wajah ibu angkatnya. Dan ia pun terus-terusan meminta maaf. Sementara untuk Hyuju sendiri, ia ternyata masih tetap duduk dan tidak mau menerima Taisik sebagai kakak angkatnya. Sementara itu di tempat lain, yakni di pasar, dengan seorang politikus yang bernama Cho Pan-su yang hari itu mencoba menjilat masyarakat di pasar untuk mau mendukung dan memilihnya menjadi calon DPRD yang katanya akan mengangkat harkat dan martabat para pedagang dan masyarakat di sana. Namun ya, lagi-lagi
kalian pasti udah paham lah yang namanya juga politikus. Kalau mengharapkan janji-janjinya bisa ditepati, yo ndak mungkin. Soalnya janji-janji mereka itu koyok telek lincung, anget-anget tapi mambu. Kembali dengan Tae-sik yang pada hari itu memutuskan datang kepada seorang dokter untuk menghapus seluruh tato yang ada di tubuhnya. Ia kepikiran untuk menghapus tato-tato tersebut karena orang-orang selalu saja takut kepadanya ketika melihat tato-tato itu. Namun walaupun tato tersebut bisa dihilangkan, ternyata Tae-sik harus bekerja keras untuk mendapatkan uang yang sangat banyak karena memang biaya untuk menghapus tatonya itu sangat mahal. 정확하게 견적을 뽑아봐. 게 괜찮을 것 같은데. Sekembalinya ke rumah, Tae-sik yang sedang melamun di atas loteng sambil ngudut tiba-tiba dimarahi oleh Hyunju karena ia tidak suka dengan bau rokok. Sambil menceramahinya, Hyunju sendiri nampaknya sedang ada masalah di sekolah karena di wajahnya terlihat ada bekas memar, seperti habis dibully. Tae-sik yang bertanya tentang memar itu pun tak dijawab serius oleh Hyunju dan malah balik memarahi Tae-sik agar ia segera berhenti merokok. 진짜 놀고 있다 소리냐. 안 내려가? Keesokan harinya saat Tae-sik sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah bengkel mobil, tiba-tiba pada hari itu ada dua orang polisi yang datang dan memantaunya dari kejauhan. Ternyata mereka hendak melihat apakah Tae-sik sudah berubah atau masih sangat kejam seperti dahulu. Namun setelah diperhatikan baik-baik, ternyata Tae-sik sudah sangat jauh berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Rupa-rupanya dahulu Tae-sik adalah seorang gangster penyendiri yang sangat ditakuti di wilayah itu. Tidak ada satupun preman atau gangster sekalipun yang berani macam-macam dengannya. Tae-sik ini dikenal kejam dan ditakuti karena dia mampu menghabisi siapapun yang menantangnya, bahkan walaupun itu 1 versus 10. Dan pada tahun-tahun itu ia berhasil menghabisi seorang bos gangster yang bernama Dopil, yang saat itu berkuasa di daerah tersebut. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, Changmu dan Yangki yang pada awalnya adalah anak buah Dopil, mereka pun akhirnya tunduk kepada Tae-sik setelah gengnya diambil alih olehnya. Dan alasan utama kenapa Tae-sik dipenjara adalah karena ia yang telah membunuh Dopil saat hendak mengeroyoknya. Setelah Dopil tewas dan Tae-sik masuk penjara, Changmu dan Yangki malah berleha-leha menikmati semua kekuasaan yang ditinggalkan oleh Tae-sik. Namun tidak berselang lama, salah satu anak buah Dopil yang bernama Byung-jin bekerja sama dengan Cho Pan-soo yang saat itu baru saja menjadi politikus dan menguasai daerah tersebut. Mereka pun berusaha merebut kembali kekuasaannya. Namun ternyata rupa-rupanya Byung-jin ini hanya dimanfaatkan dan menjadi peliharaan Cho Pan-soo. Sementara Changmu dan Yangki lah yang akhirnya jadi anak buahnya. 짜고 친 것처럼 이렇게 비가 그치려고 알았겠지만 어디 세상이 지 맘대로 돌아가냐? Keesokan harinya di sebuah kampus dengan Hyunju yang sedang kuliah mata pelajaran matematika yang sangat ruwet. Tidak disangka-sangka ketika pelajaran selesai, rupa-rupanya Hyunju melihat Tae-sik yang sedang berada di kampusnya. Ternyata pada hari itu ia datang ke sana karena ada niatan untuk melanjutkan kuliah. Dan tidak disangka juga, ternyata dosen matematika yang selama ini mengajari Hyunju di kampus malah mengenal Tae-sik. Atau lebih tepatnya mereka dahulu pernah dekat satu sama lain saat masih duduk di bangku sekolah. 미안하단 말 말고 할 말 미안하단 말 하라고. Sekembalinya dari kampus, Tae-sik yang hendak jalan-jalan sambil menikmati cemilan dengan Hyunju, tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh sekelompok anak muda yang sok jago dan langsung menerjang Tae-sik. Pemuda yang kita sebut saja dengan panggilan si Bambang ini pun terus menghajar Tae-sik bersama teman-temannya. Ternyata rupa-rupanya ia cemburu saat melihat Tae-sik jalan berdua dengan Hyunju. Padahal Hyunju sendiri sudah berkali-kali menolak si Bambang. Namun ketika si Bambang terus saja mengeroyok Tae-sik bersama teman-temannya hingga membuat bajunya sobek, disitulah si Bambang dan teman-temannya pun langsung ketakutan karena mereka melihat tubuh Tae-sik yang penuh dengan tato layaknya seorang bos gangster.
Beberapa hari kemudian di kediaman Cho Pan-soo, ia mengundang Chang-moo dan Yang-ki untuk membahas rencana mereka membangun sebuah mall megah yang saat itu sedang dalam tahap pembangunan. Namun pembangunan mall itu tidak berjalan dengan lancar karena ada satu restoran kecil yang tidak mau pindah dari lokasi proyeknya. Dan restoran tersebut adalah milik ibu angkat Tae-sik. Karena sudah hilang kesabaran, Cho Pan-soo pun meminta Chang-moo untuk membongkar paksa restoran tersebut agar mall super megahnya bisa cepat diselesaikan. Namun ketika ia baru saja sampai di sana dan mengacak-acak tempat tersebut, alangkah terkejutnya Chang-moo kala ia mengetahui kalau ternyata Tae-sik adalah anak angkat dari pemilik restoran tersebut. Setelah gagal menghancurkan restoran itu, Cho Pan-soo pun diberitahukan oleh Byung-jin kalau Chang-moo dan Yang-ki tidak akan pernah bisa menyentuh restoran tersebut karena ada Tae-sik di sana. Namun mendengar kenyataan itu, ternyata Cho Pan-soo tidak mau tahu dan tetap meminta mereka untuk segera menghancurkan restoran itu. Tidak peduli kalau ada Tae-sik sang gangster legenda hidup yang menjaga restoran tersebut. Hari demi hari berlalu, kini Tae-sik dan Hyuju pun semakin dekat satu sama lain, layaknya adik dan kakak. Bahkan hampir setiap hari mereka belajar bersama. Dan sebagai anak angkat yang berbakti, Tae-sik pun tidak lupa juga memberikan hadiah kepada ibunya dan juga Hyuju dari gaji pertamanya setelah bekerja di bengkel. Tentu melihat ketulusan Tae-sik memberikan hadiah itu, ibu angkatnya pun jadi sangat senang dan bangga memilikinya. Dan akhirnya kita akan kembali ke 10 tahun yang lalu untuk melihat kisah awal mula Tae-sik diangkat menjadi anak oleh ibu Hyuju. Ternyata selama 10 tahun ini, ketika Tae-sik sedang dipenjara, tidak pernah ada satu orang pun yang menjenguknya selama bertahun-tahun kecuali ibu Hyuju. Tidak diketahui bagaimana awal mula mereka bisa bertemu, namun yang jelas ibu Hyuju selalu mengunjunginya selama 10 tahun terakhir untuk melihat keadaannya dan demi meringankan beban Tae-sik. Ibu Hyuju pun memberikan sebuah buku harian kepadanya dan memintanya untuk mencatat apapun yang ia lakukan agar ia bisa menjadi pria yang lebih baik setelah bebas dari penjara. Dan sebab itulah Tae-sik berjanji tidak akan minum-minum lagi, berkelahi dan juga menangis agar ia bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh ibu angkatnya. Beberapa hari kemudian, tidak disangka ternyata Byung-jin, orang yang dahulu kakinya dipatahkan oleh Tae-sik, datang kepadanya untuk membicarakan sesuatu. Ternyata pada hari itu Byung-jin meminta tolong kepada Tae-sik, sekaligus memberitahukan kalau Cho Pan-soo akan segera meratakan restoran milik ibu angkatnya. Ia pun meminta Tae-sik untuk segera pergi dari sana bersama keluarganya, karena apabila Tae-sik melawan Cho Pan-soo, mungkin saja nyawa Hyuju dan ibu angkatnya akan ikut terancam. Dan benar saja, keesokan harinya Chang-moo dan anak buahnya kembali datang ke restoran ibu angkatnya untuk memaksanya pergi dari sana. Hyuju yang baru saja pulang dari sekolah melihat ibunya dianiaya pun berusaha mengusir mereka dengan sebisa mungkin. Namun karena Chang-moo dan anak buahnya benar-benar akan menghancurkan restoran tersebut, Hyuju pun segera memberitahukan keadaan itu kepada Tae-sik. 교판수지시죠? Tidak terima dengan apa yang telah mereka lakukan kepada ibunya, Tae-sik lantas mendatangi kediaman Cho Pan-soo. Namun bukannya marah, ternyata Tae-sik ingin berbicara empat mata dengan Cho Pan-soo dan memintanya baik-baik agar mereka tidak lagi mengusik keluarganya. Yang walaupun ibunya sudah disakiti dan restorannya dihancurkan oleh Cho Pan-soo, nyatanya Tae-sik tetap memegang teguh janjinya untuk tidak berkelahi lagi. 부탁드리겠습니다. 아쉽군.
Namun beberapa hari kemudian, ternyata permintaan baik-baik dari Tae-sik tidak digubris sama sekali oleh Cho Pan-soo. Ia malah dengan terang-terangan mengirim beberapa anak buahnya untuk memancing kemarahan Tae-sik agar ia kembali menjadi Tae-sik yang sangat kejam seperti dahulu. Tanpa segan para anak buah Cho Pan-soo terus menghajarnya hingga babak belur untuk memancing emosinya. Bahkan sampai-sampai mereka nekat melukai bos Tae-sik yang saat itu hendak melerai. Namun nyatanya tetap saja Tae-sik masih memegang teguh janjinya untuk tidak berkelahi lagi. Belum selesai dengan semua yang terjadi, tiba-tiba saja si Bambang bocil sok-sokan mendatangi Tae-sik di restoran untuk memancing emosinya juga. Namun kali ini bukan dengan menghajarnya sampai babak belur, melainkan si Bambang mencoba melukai hatinya dengan mengungkit kembali rahasia yang mereka simpan selama 10 tahun. Yang ternyata Choi Do-pil, orang yang Tae-sik bunuh 10 tahun yang lalu, rupa-rupanya ia adalah anak kandung dari ibu angkatnya. Yang entah apa sebenarnya alasan ibu Hyu-ju sampai mau mengadopsi orang yang telah membunuh anaknya sendiri. Yang jelas, mendengar kenyataan itu, tentu saja Hyu-ju pun jadi amat terpukul. Tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh ibunya, Hyu-ju lantas bertanya, sebenarnya kenapa ia mau mengadopsi orang yang telah membunuh anaknya sendiri? Ternyata dahulu saat ibu Hyu-ju tahu kalau Tae-sik lah orang yang telah membunuh anaknya, ia juga merasa marah, kesal dan hendak mengutuk Tae-sik agar membusuk di dalam penjara. Namun setelah beberapa kali bertemu dengannya, ternyata ia mulai menyadari kalau sebenarnya Tae-sik adalah anak yang baik. Dan ia juga tahu kalau bukan atas kemauannya sendiri untuk membunuh anaknya waktu itu. Karena nyatanya setiap kali mereka bertemu, Tae-sik selalu saja menangis dan meminta maaf kepadanya atas apa yang telah ia perbuat. Melihat ketulusan Tae-sik yang selalu menangis dan meminta maaf, akhirnya ia pun memutuskan untuk memaafkan Tae-sik dan mengadopsinya sebagai anak. 내가 미친 년이지. 괜찮은 녀석이더라. Beberapa hari kemudian ibu angkat Tae-sik ternyata mendatangi Cho Pan-soo secara langsung untuk memintanya berhenti mengganggu keluarganya. Ia berani melakukan semua itu karena ternyata ia memiliki bukti-bukti kalau sebenarnya Cho Pan-soo lah orang yang dahulu meminta anaknya untuk membunuh Tae-sik 10 tahun yang lalu. Namun bukannya takut setelah diancam, Cho Pan-soo malah semakin bertekad untuk menghancurkan keluarga Tae-sik agar tidak ada lagi yang menghalangi jalannya. Tanpa memikirkan konsekuensinya, Cho Pan-soo malah nekat hendak membunuh Hyu-ju sebagai tanda keseriusannya. Setelah Hyu-ju terkapar di rumah sakit, Tae-sik kembali mendatangi Cho Pan-soo di kediamannya. Namun lagi-lagi bukannya marah, Tae-sik hanya meminta tolong kepadanya untuk tidak meneruskan tindakan kejamnya kepada keluarganya karena ia benar-benar tidak ingin berkelahi lagi dan menjadi Tae-sik yang dahulu. Permintaan itu pun disetujui oleh Cho Pan-soo, namun dengan syarat Tae-sik harus rela memberikan satu tangannya sebagai kontrak. Dan karena memang Tae-sik benar-benar tidak ingin lagi keluarganya terluka, ia pun merelakan urat nadi tangan kanannya dipotong agar benar-benar tidak bisa berkelahi lagi. Namun setelah urat nadi Tae-sik dipotong, ternyata Cho Pan-soo tidak benar-benar menepati janjinya. Ia malah memanfaatkan keadaan tersebut karena Tae-sik yang saat ini sudah cacat. Dan tidak lama kemudian karena Tae-sik yang tidak ada di rumah dan ibunya yang sedang di rumah seorang diri, akhirnya dimanfaatkan Cho Pan-soo dan seluruh anak buahnya untuk langsung membunuh ibunya dengan sangat kejamnya. Dan begitu Tae-sik kembali, ia pun menangis sejadi-jadinya saat mengetahui ibunya telah tewas tergantung secara mengenaskan. Masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat, Tae-sik pun terus memanggil ibunya dan berharap kalau ibunya tidaklah benar-benar tewas. Namun apapun yang dilakukan oleh Tae-sik,
nyatanya sia-sia karena memang ia sudah kehilangan ibunya, orang yang paling ia sayangi selama ini. Di sisi lain, saat Tae-sik sedang berduka, ternyata Cho Pan-soo dan seluruh antek-anteknya merayakan kemenangan atas pembangunan hotel megah yang sudah tercapai. Tanpa merasa bersalah sedikit pun karena ia sudah merenggut nyawa seseorang demi ambisinya, Cho Pan-soo dengan segala kebusukannya pun merasa bebas karena sudah tidak ada lagi orang yang akan mengganggunya. Namun siapa sangka ketika ia benar-benar sudah merasa tidak ada lagi yang menghentikannya, tiba-tiba saja Tae-sik pun datang dengan menangis dan raut wajahnya yang seolah-olah sudah siap untuk menghabisi mereka semua. 속이 후련했냐? 얘 꼭 그랬어야 되냐? Ya, tentu saja kalian pasti sudah sangat sering mendengar ungkapan jangan pernah mengganggu macan yang sedang tertidur, karena jika sampai macan itu terbangun, maka dipastikan tidak akan ada lagi tempat untuk kalian bisa lari. Ya, itulah yang akan dilakukan oleh Tae-sik karena Cho Pan-soo sudah benar-benar membuatnya murka, yang walaupun urat nadinya sudah dipotong, ternyata Tae-sik masih mampu menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya. Dan setelah Tae-sik benar-benar murka, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari amukannya. Yang walaupun Tae-sik seorang diri, nyatanya ia masih mampu menghabisi seluruh anak buah Cho Pan-soo dengan membabi buta. Bahkan Changmu dan Yang Ki sekalipun tidak bisa menghentikannya dan tewas di tangan Tae-sik. Bahkan Cho Pan-soo sendiri yang sejak awal merasa songong seolah-olah tidak akan pernah tersentuh oleh Tae-sik, nyatanya ia hanya bisa terdiam dan terpaku kaku karena mengetahui bahwa malam itu hidupnya akan segera berakhir di tangan Tae-sik, si culun yang sudah ia remehkan. 싸웠냐? Beberapa bulan setelah Tae-sik ikut tewas di dalam kobaran api di perkelahian terakhirnya, Hyuju yang saat itu sudah menjadi mahasiswi teladan sekaligus asisten dosen, ternyata masih menyimpan buku harian milik Tae-sik untuk bisa mengenangnya. Bahkan Hyuju melanjutkan buku harian itu dengan menulis segala aktivitas dan keinginannya layaknya seperti Tae-sik, agar ia tidak melupakan ibunya dan juga Tae-sik yang sudah tiada. 뭔데? Tamat.